got that adrenaline. Not knowing what I'm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Matholiul Falah, utamanya Agus Muhammad Abbad selaku Direktur Matholiul Falah, sedanten para guru, para asatidzah yang saya hormati, semua alumni yang saya hormati. Alhamdulillah niki udan, terus saya ini santai-santai mawon. Kula tak matur sekedap. Dulu di antara wasiat Hadratus Syekh Banafe, kata beliau, buat setahun pisan gue kadang-kadang yo ngisi teng matolek, kata beliau gitu. Karena beliau juga yang sering cerita ke saya, gue itu jadi dulurku, kata gitu. Karena memang saya ini cucu kandung dari buyut saya, namanya Hafsah. Hafsah itu orang Gamaran Kudus. Hafsah itu punya abah namanya Maksum. Maksum itu bin Soleh. Soleh itu bin Asnawi Sepuh. Garwane Mbak Asnawi Sepuh niku dipanggil Raden Ayu. Niku putrinipun Mbah Jiroh, dugi Mbah Godek, dugi Mbah Mutamakin. Terus pulau niku senajan to lewat jalur putri niku nggih dzuriyah mriki, tapi muter yen teng Kudus. Terus Mbah Hafsah gak ada putri namanya Sofiyah niku buyut kula. Gak ada adik Badiah niku ibu-ibu Mbah Sahal. Terus gak ada adik-adik malih Mbah Mukhid niku sing wonten wau kula kepanggih Mbah Nis. Lebih dari semua itu adalah yang penting kula teng mriki badhe matur karena ini acara khalma saya. Saya akan mengingatkan niki gaduh-gaduhe bahasa Indonesia basa Jawa. Bapak kula niku riyen ngaos teng Kiai Zubaidi ngantos khatam terus mondok teng mriki teng Badolah. Sawise qiraah masyhur. Badhe niku mondok teng sarang menangi Mbah Zubair gangsal taun. Dari cerita tentang hajan yang paling saya kenang itu setunggal. Beliau pernah didhawuhi Badolah, bapak saya namanya Nur Salim. Nur dhisik iku ana wali salat itu nganti 1000 rakaat. Jadi ini kesempatan jenengan nak daftar dadi wali ini kudu nate salat 1000 rakaat. Mungkin sing ACC kula, KPU-ne kula. Nanti registrasinya teng Gus Abad, Gus Muhammad Abad. Kalau tangklet, kok kiat pak? Kata Badolah jawabnya gini, yo sakjane itu niatnya mau orang rokaat, terus saking syukurnya sama Allah, sholat lagi karena mensyukuri sudah sholat 2 rakaat. Setelah mensyukuri 2 rakaat, setelah salam syukur lagi ditambahi 2 rakaat, syukur lagi, tahu-tahu sampai 1000 rakaat. Kalau imut sangat nasihati bapak itu. Jadi 1000 rakaat dari syukur. Isak kalau dalam bahasa tahu isak. Nah itu kalau saya ijazahkan ke jenengan itu mesti begini. 1000 rakaat dibagi sekian menit terus disiasati supaya cepat. Akhirnya kayak kasus tarawih di Blitar itu 7 menit selesai. Karena terus pikirannya 20 rakaat dibagi sekian berarti per rakaat sekian menit atau 0, sekian detik selesai dalam berapa? 7 menit. Maka ijazah ini kalau jenengan yang melakukan tetap tidak wali karena inginnya 1000 rakaat, kemudian disiasati. Mangan sik, ngopi sik, terus cari waktu yang tepat kemudian sholat. Itu beda dengan wali-wali dulu. Wali-wali dulu itu kalau sudah ibadah sama Allah, karena ini khalnya para wali termasuk utamanya pun khalnya Mbah Ahmad Mutamakin.
Saya tahu banyak tentang beliau karena saya termasuk orang yang meyakini versi Mbah Mutamakin itu dzurriyyah dari Tuban. Ini ku Mbak Asari Bejagung. Jadi saya tahu banyak karena bapak saya itu keluarga Mbak Asari. Jadi saya tahu banyak Mbah Mutamakin itu sebelum saya sering ke kajen. Itu sholatnya orang-orang dulu itu saking nikmatinya itu kalau mau ngakhiri itu bingung. Sampai Sayyid Ali Zainal Abidin pernah sholat kemudian rumahnya terbakar gitu. Sampai saking ekstrimnya itu ada kayu gitu, kayu balok itu jatuh ke beliau. Itu ya tetap asik diteruskan sholat. Ketika ditanya, apa engkau gak merasakan itu? Kata beliau, saya sibuk menghadap Allah sehingga saya tidak terasa kalau sedang ada kebakaran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengalami satu hal yang terkenal sekali, yaitu beliau ditusuk sama Abu Lulu Al-Majusi. Alat yang dipakai nusuk itu kira-kira ya seperti pedang tapi bermata kayak pancing. Jadi kalau sudah masuk, nariknya susah. Setiap dicoba ditarik itu sakitnya minta ampun. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Gampang katanya. Nanti tarik ketika saya sholat. Beliau sholat sudah itu ditarik itu lam yataharrak, dia tidak gerak sama sekali karena tidak terasa. Nah, jenengan kita semua ini sholat cokot nyamuk saja gegernya enggak. Jadi untuk daftar wali kayaknya kita masih jauh. Tapi ini pemanasan daftar apa? Wali. Karena saya juga sudah daftar, tapi ya belum tahu ini sudah masuk belum, tidak tahu saya. Tapi kita boleh GR, syukuran dulu, menang kalah sementing syukuran dulu. Jadi ini mas Nadim yang semangat ya, jadi menang kalah syukuran dulu. Kenapa saya cerita bab wali? Nanti insya Allah saya akan membawa dua tema, yaitu Kitabul Wilayah dan Wilayatul Fiqhi. Karena kita tahu kajian dulu, mulai dulu ya banyak yang ahli fikih, juga banyak yang masyhur bil wilayah. Dan saya termasuk orang yang diuntungkan lewat dua masyrab besar ini. Yang perlu diketahui begini, sebetulnya wali-wali dulu jadi wali itu tidak harus wiridannya banyak atau ibadahnya banyak, enggak. Tapi karena rasa, dzauq. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah punya murid, itu min ahlil ibadah. Dia tidak puasa. Kalau malam mesti jungkung. Setelah melakukan itu 40 tahun, tanya sama Abu Yazid, apa saya sudah wali? Kata Abu Yazid, belum. Kok bisa ya? Saya memang belum mengalami kasuf, kata muridnya tadi. Kok ditanya, kenapa kok begitu? Kalau kamu mau saya ijazahi, nanti setelah itu pasti jadi wali. Terus, ya guru, padahal ini ngajinya 40 tahun, nggak puasa, nggak pernah qiyamul lail. Setelah diijazahi kata gurunya gini, tapi kamu tidak akan kuat katanya. Berapa? Satu saja, tapi kamu tidak akan kuat katanya. Ya cobalah guru, nanti saya coba. Terus kata si Abu Yazid gini, lucu ijazahnya. Kamu ke pasar, rambut kamu potong gundul ke pasar, kemudian kamu bawa beberapa makanan, terus perlombakan ke anak-anak kecil, siapa yang bisa banting kamu dikasih hadiah. Padahal dia kiai besar, makanya terus si murid tadi bilang subhanallah. Abu Yazid malah marah. Kau luka subhanallah syirkun, kamu mengatakan subhanallah itu syirkun kan? Syirik gitu. Padahal Abu Yazid tidak wahabi, tapi ini bahasa dulu ya. Terus kata muridnya, kenapa? Li'annaka sabbahta nafsak wa adzabta nafsak. Karena kamu sebetulnya tidak pernah mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu tidak pantas melakukan itu. Terus kamu pura-pura soleh mengatakan subhanallah wa inna ma sabbahta nafsak, kamu itu memuji diri kamu sendiri. Itu tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus kata Abu Yazid Al-Bustami, ya gara-gara itu kamu tidak akan pernah jadi wali katanya. Artinya apa? Ternyata ibadahnya dia 40 tahun itu hanya ingin jadi cari prestasi, ingin jadi wali, ingin jadi orang top. Artinya tidak karena Allah. Makanya ini penting ya, mungkin ini ilmu yang sudah jarang dibicarakan, tapi kita akan ngomong terus betapa pentingnya ikhlas.
Dulu Mbak Maksum Lasem itu dulu juga pernah ngaji di Mbak Maksum Damaran di buyut saya itu. Itu pernah pas pertama ngiyai itu amin wiridan, terus habis sholat wiridan. Terus ditanya sama temannya, Sum, gue disik rata wiridan, tidak saya wiridan. Perkara ini gue isen tuh didelok santri muagan, arah wiridan gak pantes. Terus kata beliau, iya pertama mergo isen, suwe-suwe lali. Lapas lali gue ikhlas. Makanya harus ada gerakan lali. Nah lali itu ikhlas. Makanya saya ini termasuk orang yang anti pidato umum, tapi ada pengecualian 2%, yaitu termasuk Kajen sama Kudus, karena saya kalah sepuh. Jadi ini korban dibully ini sama Gus Mat sama keluarga Kajen. Saya itu diundang pengajian umum jarang mau, termasuk diundang UIN beberapa kali saya juga gak mau. Karena saya memang tadi sudah daftar jadi wali tadi, meskipun saya tidak tahu keterima apa enggak. Tapi ini penting. Nah karena saya mulai kecil di sarang, dan fakih saya fakih ala Bazuber, karena sampai sekarang saya juga ngajar mahali sama anak-anak sarang. Saya ingin daftar wali lewat jalur fakih. Nah ini yang perlu saya bicarakan panjang lebar. Ini lebih ringan. Dalam kitab usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori namanya Lubul Usul, kemudian disarai Basahal namanya Thariqatul Usul. Itu beliau mengutip Zakaria Al-Ansori, kemudian dibenarkan semua syurah, semua penyarahnya. Jadi wali itu gampang kata beliau. Yaitu ketika hukum fikih itu kan ada 5 kira-kira gitu ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Makruh itu ikutkan mubah saja. Kata saya Zakaria Al-Ansori, beliau cerita begini, sebetulnya mubah itu tidak ada. Mubah itu tidak ada, karena yang dikatakan mubah itu boleh iya, boleh tidak. Jadi dilakukan ya gak dapat pahala, ditinggalkan juga gak mendapat apa? Dosa. Teori itu dikritik oleh beberapa ulama, alasannya ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa'il jamu minasukun tarkul qatli wa minasukut tarkul hibah. Karena tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat itu pasti ada haram yang ditinggalkan. Orang tidur artinya dia tidak zina, tidak maling, tidak korupsi. Orang jagongan, misalnya saya guyon sama Mas Nadif, lumayan daripada dugem di kafe, mendingan jagongan sama Mas Nadif. Meskipun tadi ngomongnya saru-saru kata beliau tadi itu. Katanya tapi saru coro kiai tapi gak saru coro orang awam. Sehingga kiai-kiai itu setahu saya tuh ya sering jagungan. Mbah Mun sekenal saya ya jagungan terus. Saya dulu ya iskal. Mbah Mun kalau ketemu Mbah Sal ya guyon, gejol-gejolokan. Ini nggak bisa dikatakan omongan yang tidak penting itu enggak. Karena dari keasikan itu ada sekian haram yang ditinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Terus diteruskan oleh beliau, watarkul haram wajibun, padahal meninggalkan haram itu wajib. Sehingga melakukan mubah juga wajib. Jadi sebetulnya para kiai, para santri yang sewengi turu rata tahajud, anggap saja melakukan kewajiban. Karena ya gak ngerasani orang, gak zina, gak maling, gak gosip, gak bully, gak weanan tadi. Sehingga saya ingin daftar wali yang jalur itu saja. Dia nak waya turu ya turu, nak waya karena niati ninggal barang apa? Haram. Tapi teori itu juga dikritik oleh sarah-sarahnya, sarkun ala sarkin kalian. Masalahnya juga sering melakukan mubah pas itu meninggalkan wajib. Jadi misalnya Mas Nadif rapat ansor di Jakarta, pas istrinya mau melahirkan itu kan melakukan barang mubah meninggalkan apa? Wajib. Wae bojo blonjo sing lanang jagongan mbek kanca alumni. Itu berarti melakukan mubah meninggalkan wajib. Tapi apapun itu yang menjadi masalah adalah mubah itu bisa berkategori wajib dan bisa berkategori apa? Haram. Tapi itu menjadi satu ilmu. Karena itu menjadi satu ilmu sehingga ada cerita di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu. Abu Yazid Al-Bustami itu saking GR-nya ya, gede rumongso ya, pede sekali kalau dia itu wali papan atas. Terus tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang setingkat saya itu siapa kan?
Sama Allah ditunjukkan ini lewat hadis. Sama enggak usah tanya caranya gimana, Wahabi udah zaman kalau tanya gitu. Kata Allah, gitu loh, teman kamu yang tidur itu setingkat kamu makamnya. Abu Yazid protes, kenapa ya Allah? Kowe kakean ibadah itu nganggep aku itu koyok polisi lah. Jadi nak orang ibadah itu kantor rahmatku. Iku ngertiin aku baik-baik saja terus ditinggal turu. Jadi saya ingin daftar yang itu maksudnya makanya ini. Jadi saya ini sudah daftar tapi yang jalur itu aja. Saya kemarin pilpres itu juga ngaji masif. Saya bilang Ar-Razik itu Allah, Al-Mudabbir itu Allah, yang atur dunia itu Allah. Nggak mungkin dong kita fanatik 01 atau 02, tetap yang ngatur dunia itu Allah. Kamu fanatik kan karena kalau dipegang ini nanti dunia jadi gini, dipegang ini begini. Mana ada makhluk punya pengaruh sebesar itu? Kayak rata ngaji tauhid gitu. Jadi menurut saya ya sudah biasa saja. Atas nama prosedur negara, prosedur demokrasi ya kita milih salah satu. Tapi tidak usah iman-iman banget. Iman ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan, ternyata di dunia wali saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Di situ ada sekian cara jadi wali, mulai jalur yang serius. Ya mungkin jalur serius itu termasuk saya yakin mimbenihim termasuk Badullah Salam, Mahfud Bas. Ada yang jalur yang agak enggak serius, itu mungkin jalur saya dan saya daftar di sini aja yang itu diantaranya ada cerita gini. Imam Syafi'i itu sebetulnya alimnya itu ketika ngaji Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru itu 5 yang terkenal. Itu pertama ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus beliau ngaji sama Sufyan bin Uyainah, ngaji sama Sufyan As-Sawri. Tapi kenapa yang terkenal itu guru beliau itu hanya Imam siapa? Malik. Setelah ngaji Imam Malik, dia ngaji lagi di Irak sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk orang yang menceritakan, padahal orangnya khusyuk. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuk. Dia pernah cerita, Nabi yang segenerasi, sezaman itu hanya 3. Kita tahu ada Nabi Lut dan Nabi siapa? Ibrahim. Tapi nggak level, karena Nabi Lut itu pernah keponakan sama Nabi Ibrahim. Seangkatan tapi nggak level. Sehingga nggak mungkin lah kalau ijtihadnya imbang itu nggak mungkin. Jadi yang satu muttabi, yang satu muttabak kira-kira gitu. Terus ada Musa dan Harun. Ini Harun juga nggak mungkin melawan Musa karena dia jadi nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sebenarnya Harun itu tidak bakat nabi. Tapi karena Nabi Musa itu alsat, pelat, beliau matur ke pangeran, Gusti saya ini pelat, harus ada jubir. Jadi bukan Balim kok yang punya jubir, dulu Nabi Musa juga punya jubir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli Haruna akhi. Ada sebagian ayat yang lebih jelas. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiquni. Gusti saya ini pelat. Sehingga kalau saya jadi nabi nanti kalau nalkin orang bingung mayitnya kira-kira gitu. Saya pernah didatangi seorang kiai top. Dia pas stroke, pas agak darah tinggi disuruh nalkin. Pertama dia mau menyenangkan sohibul musibah, dia mau. Terus tak, dan jenengan nalkin piye jenengan pelat kabeh. Mbok mayite bingung. Sudah pelo terus. Bikus kula ndonga mawon sakake mayite. Singkat cerita Nabi Musa dan Harun itu seangkatan, tapi Nabi Musa nggak mungkin dilawan Nabi Harun karena jadinya Nabi Harun itu karena proposal Nabi siapa? Musa. Ya kira-kira kalau Mas Nadif jadi menteri proposalnya Ma'ruf Amin kira-kira gitu. Enggak mau dia. Mau jadi wali aja. Ya jadi nanti tak daftarkan gitu. Tapi yang lewat tadi amatir saja yang amatir. Siap yang amatir aja. Dulu itu lawan debat saya. Dulu kalau musyawarah fikih, kajian wakilnya dia, wakilnya sarang saya. Karena saya hormat Mbak Sahal, dia kalau ngomong sekenanya tidak saya bantah. Makanya saya dendam sekarang ini mau saya pegang mic. Dulu gaya dia. Karena Mbak Dola terkenal wali, dia mantunya Mbak Nafek terus terkenal kalau mau jadi mantunya Mbak Nafek. Jadi saya keteror ini jadi menantu Mbak saya. Jadi terus ya sudah diam, dia ngomong sekenanya sudah sekenanya. Nah, sekarang itu saatnya balas dendam.
Terus kemudian ada nabi yang seangkatan yang memang kualitasnya sama, kedekatannya sama Allah sama, mazaya wal fadil, al-mazaya wal fadilnya juga sama, yaitu Isa dan Yahya. Nabi Isa kita tahu mulai kecil ya sudah bisa ngendikan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Yahya juga kata Allah, ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Tapi apa yang terjadi? Karena seangkatan, selevel, sama-sama masih muda. Itu kalau Nabi Yahya dan Isa ketemu di salah satu kampung binaan. Itu kalau Nabi Isa tanya gini, di sini yang rumahnya orang-orang fasik siapa ya? Yang masih narkoba, masih dugem, masih sakau, rumahnya mana ya? Kalau Nabi Yahya tanyanya enggak, di sini yang rumahnya Pak Yai, yang orang-orang soleh mana ya? Ini yang cerita Sufyan bin Uyainah dalam kitab Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Sehingga saya jamin semua kitab semua cerita yang ada di Ihya tentang Manaqibul Akhyar itu Imam Ghazali ngambil dari kitab apa? Khilyatul Auliya. Sekitar 14 juz. Kalau di kitab saya ada 14 juz. Mungkin kalau di Mas Nadif hanya satu karena dia malas beli terus pakai apa itu? Maktabah apa? Jamilah. Gratis ya? Yes. Masalah itu menurut saya. Kalau saya enggak, kitab betul. Kitab betul gitu. Itu akhirnya dibukalah satu dialog. Kata Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang buruk? Aina sirorun nas. Kenapa kamu selalu tanya aina sirorun nas? Mana orang-orang buruk itu? Nabi Isa enggak mau jawab, terus tanya. Lah kenapa juga kamu tanya aina khiyarun nas, di mana rumahnya orang-orang baik? Nabi Yahya jawab, ya enaklah ketemu orang-orang baik, gitu, nyaman, terus barokah, ya pokoknya enaklah ketemu orang-orang soleh itu enak. Sama jawabannya Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil mardo. Jenenge nabi kayak dokter ndinggon golek daerah endemik penyakit. Dokter kok golek wong waras apa-apanan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya terus di NU banyak kiai jadab ya payu gitu kira-kira gitu. Mungkin Mas Nadif daftar gak? Jadi itu macam-macam. Makanya di NU itu ono kiai mau kancanan wong fasik tok ya payu, kancanan wong saleh tok ya payu karena memang Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Dan itu semua teks hadis uniknya tidak ada yang kata-kata al ulama warasati. Enggak ada. Tapi al ulama warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi dulu itu terwakili oleh ulama-ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian riwayat disebutkan ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Sebagian riwayat karusuli bani Israel. Kita tahu ketika Asra Badrin, tawanan perang Badar, Rasulullah tanya, ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, itu keluarga kamu ya Rasulullah. Maafkan saja. Kalau terpaksa ya ambil fidak. Ambil tebusan, jangan bunuh, mereka keluarga kamu ya Rasulullah. Ketika tanya Umar ini diapakan, itu kan orang-orang yang ingin membunuh kamu, ingin mengusir kamu, sekarang ketangkep ya bunuh. Kok repot kata Umar. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin ka masali Ibrahim itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar ka masalin Nuh itqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina daya. Nah saya nggak tahu yang Mas Nadif itu kayak Nabi siapa, itu saya belum tahu. Khidir ya? Apa Nabi Daniel? Jadi ini penting saya ceritakan supaya mana hijud dakwah. Nabi yang jadi raja juga banyak, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada kiai jadi wakil presiden ya tidak aneh gitu. Ya biasa saja itu. Nabi yang nggak suka uang, yang nggak ulama yang nggak suka uang juga nggak punya uang dulu ya. Banyak. Terus yang nggak jelas ya agak kaya, agak miskin ya banyak. Yang istrinya banyak ya nggak usah diteruskan, sensitif itu wilayahnya. Tapi yang penting saya utarakan di sini adalah khazanah ini tidak boleh hilang. Sehingga ketika Nabi Isa bilang ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo. Kita tahu zaman kita ngaji mardo itu jamaknya marid. Karena masyhur itu kan fa'la liwasfin qatilin wazamin, jadi maridin mardo halikin halka. Sehingga itu jadi manhaj besar.
Saya punya kitab namanya Hayatus Sahabah. Di situ hanya ada cerita justru saat Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ini cerita di Hayatus Sahabah. Nabi pernah duduk di depan itu. Nabi itu dahar. Nabi itu unik. Kalau dahar memang dipertontonkan ke orang banyak. Dan daharnya itu tidak priayi. Cara ukuran priayi Arab itu tidak priayi. Ketika ada mumisah liwat, nggak usah diterjemah mumisah itu apa, karena ya sudahlah kira-kira sendiri maknanya. Muradisnya itu bahiyah. Kalau terjemahan Indonesia tidak tahu saya. Pokoknya mumisah itu ya mumisah itu bahiyah. Dulu kalau zaman Pak Harmoko bahasanya bagus, wanita harapan. Ya dulu kan pernah mau diperhalus dengan ketika lewat dikomentari gini, orang gitu kok ngaku nabi, yakulu kama yakulul abdu, dia makan nggak priayi kayak budak. Tapi apa kata Rasulullah? Oh iya, saya memang budak terbaik kan. Tentu maksudnya nabi itu budaknya Allah. Lalu salah saya apa lagi? Ya salah lah, makan nggak tawa-tawa gitu. Terus kata Nabi, ini ada di kitab Hayatus Sahabah di juz 1. Tapi di Maktabah Sambil ada juznya ya. Nah, repot. Terus kata Nabi, ya sini silahkan makan, tak kasih. Oh enggak saya maunya yang sudah kamu kunyah. Maunya yang sudah kamu kunyah. Sama Nabi dikasih, yang sudah dikunyah dikasih. Ya sudah ini makanan. Itu barokahnya riku Rasulillah. Di kitab itu disebut falam tarsfus ba'dahu abadan. Setelah peristiwa ini, dia tidak lagi melakukan rofas. Ya rofas gak usah diterjemah lagi. Padanannya itu kata bahasa Arab az-zina. Falam tarfus ba'dahu abadan atau ba'daha abadan. Ba'dahil waqi'ah abadan. Jadi di situ di Hayatus Sahabah itu banyak cerita Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ada seorang pemuda yang hipersek. Ya Rasulullah, saya ini orang Arab, saya ini hiper. Saya mau masuk Islam syaratnya diberi izin zina. Karena itu gak mungkin, terus geger sahabat. Ketika Nabi dengar ada geger-geger, tanya itu ada apa? Itu ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina. Dia harus dibolehkan zina. Makanya kita cegah untuk ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, udnuh. Pakai hak sakta, udnuh. Sudah gak apa-apa, suruh sini kan. Apa yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Nabi pertama tanya gini, kamu pemuda yang yastazinu fi zina? Iya ya Rasulullah. Nabi itu bisa mencuci otak sampai seperti ini. Atau hibbuhu li ummik. Kowe seneng nak mbokmu didemeni wong-wong. Oh tak baca Gusti nek ana sing demeni mbok kula. Karena kelebihannya preman itu kan biasanya itu harga dirinya tinggi. Kowe seneng nak anakmu dadi demenane wong. Wah ya ndak seneng ya Rasulullah. Atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ammatik, atau hibbuhu li kholatik. Sama Nabi dibuli. Kamu bisa bayangkan ibu kamu di sini orang? Ya tidak bisa ya Rasul. Anak kamu, putri kamu tidak bisa. Bule kamu, bude kamu tidak bisa ya Rasul. Sampai dikejar gitu sama Rasulullah, ditatar begitu. Terus bilang gini, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang saya benci kayak zina. Benar-benar biadab memang sih. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau didik itu ringan. Dulu ketika Nabi pertama datang di Medina, itu orang Madinah itu abkhasun nasi kailan. Orang yang paling nggak jujur ketika jual beli. Tapi ketika Nabi datang, kemudian Nabi bikin satu logika fikih yang luar biasa. Yaitu dulu orang Madinah diantaranya itu kalau mau menjual kurma ya, kalau di Indonesia mungkin gajangan itu pelem. Masih pentil sudah dijual, misalnya 2 juta. Padahal pentil tadi kan belum ada nilainya. Sehingga di fikih nggak boleh jual qobla budui solahiyah, sebelum kelihatan jadi apa? Gajangan ya. Terus ketika Nabi, loh, kok sudah kamu jual apa? Kata Nabi. Ya jual pelem ya Rasulullah 2 juta. Lah yang di pohon itu apa? Ya pentil. Masa pentil 2 juta? Tapi nanti kan jadi pelem ya Rasulullah. Nanti kan jadi mangga ya Rasulullah. Terus Nabi membuat satu makalah yang luar biasa. Kata Nabi, Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Umpama nanti ini enggak jadi sampai mangga, enggak jadi sampai pelem. Lalu uang 2 juta itu atas nama apa? Kamu ngambil uang 2 juta itu atas nama apa? Katanya atas nama pelem, kan enggak jadi pelem karena kena angin.
Iya ya Rasulullah, ternyata kita zalim. Semenjak itu orang Medina nggak ada yang seperti itu. Makanya di antara syarat seorang jadi nabi itu harus fatonah, punya kemampuan argumentatif. Nah ini yang saya ngaji di mana-mana bilang, biasanya problemnya orang soleh itu kan nggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya cerdas, sehingga nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat, yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Seneng baca kiai melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat itu ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga. Ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i mulai mikir, iki wong alim kok donyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati dari Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu, ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental. Dulu ya ada rental, tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa? Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik. Dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya, kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Karena 1 dinar itu kan 4 gram ya. 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Sangon itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idolan orang tahu nyangoni, kiai sugar apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami template, karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus ditutupi, dipindah ke sunduk, ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara mazhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki ya? Oh, ya gitu. Itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih, kenapa ya Fata? Ya heran saja, kiai kok kaya. Orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah, tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digung fasik, digung zino, digung tombok. Ya ana tak kena wong sing ra jelas-jelas, digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon sing gadah. Terus mulai mikir, iya ya nak donya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa, mboten napa. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digojok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api donya iku kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya.
Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adil. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo niku kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibin. Sing di muhibin apa penyanyi dangdut, terus piye nek dojar. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i di fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard kok beli carry tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya'lu wala jolale sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asy-Syaibani tadi. Sehingga Imam Syafi'i itu terus mulai ngarang usul. Ngarang kitab usul. Saya punya kitab pertama yang dikarang Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Saya punya kitab Al-Um. Semenjak itu Imam Syafi'i itu jadi Al-Usuli. Kemudian keahlian beliau diwarisi Imam Ghazali. Setelah itu jauh, beliau ngarang Al-Mustashwa. Terus di Raza Karel Ansori dikaranglah kitab Lubul Usul. Itu diantara yang disarai bahasa ahli Thoriqatul Usul ini. Disarai Mbah Mahfud Nailul Ma'mul tadi. Terus era macam-macam. Sampai sekarang kalau di Mesir siapa? Wahbah yang ahli siapa? Khalaf itu. Yang ahli usul fikih Wahbah Zuhairi sama siapa itu? Wahab Khalaf siapa? Iya. Zahra Abu Zahra dan sebagainya. Nah, makanya di Matola ini luar biasa menurut saya. Didikan wali ya jalan, karena wali itu penting. Karena kalau tidak ada wali terlalu usuli, orang liberal dia korban apa? Usuli. Tapi orang tidak bisa usul fikih udah digobloknya ora karu-karuan. Sehingga ada cerita santri sering naboi bojone. Naboi itu memukul pakai tangan, itu bahasa Jawa apa? Naboi. Secara definisi naboi itu mukul pakai tangan. Istrinya lapor sama Pak Yai, alumni jenengan itu keras sama saya, sering naboi saya. Terus dipanggil, hei alumni, kamu jangan pernah naboi istri kamu. Selang sekian bulan istrinya lapor, sekarang nyadui Pak Kiai. Karena santrinya nggak ngerti usul fikih, yang diharamkan guru saya kan naboi, kalau nyadui kan enggak. Nah, ini korban nas, itu Wahabi nanti korban apa? Tekstual itu, tekstual. Tanpa ada ilmu usul fikih itu tidak bisa. Makanya harus dirunut. Naboi, ilatul hukmi itu apa? Idza. Oh, nak idza berarti yuqasu alaihi nyadui, ngidoni. Termasuk yuqasu alaihi gak ngrumat itu ya lara tenan, wong melarat itu ya lara tenan. Nah, sehingga apa yang terjadi begini? Ini senam usul fikih sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Sahal. Ini ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kata Nabi, ya sudah atik rokobatan, wah saya tidak mampu. Sum syahraini mutatabian, saya tidak mampu. Ya atim sitina miskinan macam-macam. Ya Rasulullah, saya ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Saya bergaul intim sama istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, ya sudah kamu harus bayar kafarah, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Terus kata pemuda tadi, ya Rasulullah, puasa 2 bulan, kemarin baru 5 hari aja kecelakaan gitu, kepala disuruh puasa berapa? 2 bulan. Nah, ini problem usul fikihnya begini. Ada ulama yang mengatakan hukuman seperti itu hanya diberikan pada orang yang menjima istrinya fi nahari Ramadan. Itu juga satu pendapat yang bisa salah bisa benar karena masalah ijtihadiyah. Tapi banyak ulama, uniknya yang pendapat ini Imam Malik, orang yang anti usul fikih. Kata Imam Malik, misalnya jam 9 ya, kalau saya atau Mas Nadir terus mangan mie. Kenapa mangan mie? Kepengen naik. Itu cara Imam Malik hukumannya sama dengan jima istrinya fi nahari Ramadan, karena sama-sama hakku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i.
Sehingga lo jima itu udah zina loh, perlu dicatat. Jima istrinya itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti statusnya apa? Mubah kan? Kalau ngumpuli istri statusnya mubah kena hukuman, berarti makan mie atau makan sate juga kena hukuman. Nah, ini kangkang itu kadang-kadang itu terus saya naik dewe muka mentang-mentang nyaure mau apa? Sedino. Itu salah besar, itu bahaya itu. Cara madzhab Maliki. Alhamdulillah kita madzhab Syafi'i. Jadi uniknya ulama itu gitu. Imam Malik nganggo wali ini wis ora pantes Ramadan kok mangan tanpa udzur. Imam Syafi'i sing ahli usul fikih gak ngaku usul fikih. Kata beliau, hukuman itu la yuqasu alaih. Jadi gak boleh dikiaskan kalau hukumannya tentang jima fi nahari Ramadan ya jima saja, yang lainnya enggak. Tapi cara sampean jadi malaikat sing jaga ketertiban puasa. Kira-kira dukung Imam Malik apa Imam Syafi'i? Mangkel gak misalnya ada orang jam 9 terus nyate di pati sewante tanpa udzur. Dukung siapa? Malik. Jadi wali itu ya aneh, padahal dia anti usul fikih. Imam Malik itu anti usul fikih. Tapi dia pakai sentimen walinya. Pakai hira walinya. Ora pantes. Wong tanpa udzur kok. Makanya ini jadi masalah fikih yang sampai sekarang. Jadi makanya khazanah seperti ini di matolek gak boleh hilang. Semua muqarrar di matolek di MGS itu sama. Usul fikih ya diajarkan, fikih mateng ya diajarkan, tarikh ya diajarkan. Karena ini penting karena secara logika-logika yang dibangun para nabi itu kata Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Saya ngaji di mana-mana sering cerita. Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kamu ngaji siapa? Misalnya ngaji sama Mas Nadif. Pernah nangis gak kalau pas ngajar? Nggak pernah katanya. Bujondok. Itu kata lereni ngaji sama kiai seperti itu. Hatinya atos reso nangis gitu. Kata Sayyid Abdul siapa? Al-Haddad. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikannya. Kalau tanya, kowe ngaji mbek sapa? Sama kiai ini. Kalau ngaji pernah guyu enggak pernah, nangis terus. Lereni ngaji sama kiai seperti itu. Wong ora iso syukur. Itu masyhur. Nah, saya ya agak sadili dalam seperti itu. Karena itu adalah cerminan perdebatan Yahya dan Isa. Yahya itu orangnya happy. Isa itu panik. Digojlok. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kamen merengut wae kaya wong putus asa saka rahmate Allah. Nabi Isa balik gojlok. Mali aroka aminan ka'annaka ta'manu min makrillah katanya. Jadi dua gojlokan besar ini tercermin di perilaku para kiai. Kita punya khazanah kiai kayak Mbak Arwani, kayak Mbak Dolah, kayak Mbak Sahal. Asal alim deh syaratnya ya. Gak apa-apa nanti diteruskan kita punya khazanah Gus Nadim, gak apa-apa diteruskan asal sampean ikhlas. Kalau udah ikhlas ya gak apa-apa, ini kan demokrasi. Karena memang seperti itu. Wa annahu wa abhaka wa abka. Orang bisa tertawa ya karena kehendak Allah, orang bisa nangis ya karena kehendak Allah. Tentu para wali ini yang tahu mana guyu sing diridani Allah, mana nangis sing diridani Allah. Jangan sampai terjadi ad-dohku fi mahalil buka, al-buka fi mahalid dohki. Karena ini pelecehan terhadap takzim haibatu jalalillah. Sehingga banyak orang jadi wali itu ya karena cerianya. Bapak saya itu gak pernah gak guyon. Guru saya bangun ya gak pernah gak guyon. Pernah tak tanya, Pak kok sering guyon? Aku isin ambek pangeran. Sawangane ning bumi ini gak pati ikhlas. Lho nggih misalnya sampean punya tamu merengut kan kurang apane kan gitu kira-kira. Ono gaman di kiai merengut kurang suanane tapi kan terjadi repot gitu. Tapi nak guyon terus ngitung duit di ruang tamu apalagi duit politik kan tumpuan deh. Oh itu santri ini apa salam template saya ketemu yang mutarot duit tak kena tau ora. Kan terus jadi mantep ora usah kiai ku duit akeh. Lah itu madzhab siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa ditiru. Jadi dia kalau ngitung emas, dulu uang itu kan pakai dinar, itu di kamar, di ruang apa? Tamu. Ini penting saya utarakan sehingga kalau ada kiai-kiai yang suka syauka, suka pangkat, anggap saja semoga masuk walau karihal kafirun, walau karihal apa? Mujrim. Sayyid Qutb itu termasuk diantaranya ikut ikhwan dulu sebabnya itu ketika dia kuliah
itu di barat, dia menyaksikan ketika meninggalnya Presiden Ikhwan Hasan Al-Banna itu gereja-gereja itu do seneng. Terus dia berpikir alamatnya wong apik itu nak pas mati itu disenengi wong apa? Kafir. Berarti hidupnya beliau itu karihal kafirun. Terus dia mulai tertarik. Meskipun saya tidak nyarankan sampai ikut Ikhwan, saya sendiri juga agak setuju. Mau cerita saja, cerita. Jadi dulu itu makanya terus ini penting saya utarakan. Kalau mau daftar wali itu tolong keseimbangan fikih dijaga. Sekarang banyak orang daftar wali tapi tanpa keseimbangan apa? Fikih. Kenangan saya sama Mbah Sahal sebelum beliau wafat qabla sanaten min wafati itu saya sering ketemu beliau, sering sowan karena beliau memang sepupu mbah saya. Pernah bilang gini sama saya, "Hak, umpama pantes pondok-pondok itu tak sertifikat." Ini kata beliau. Kok sakit, Mbah? Ya, angger pondok-pondok sing kene gondrong ra iso ngaji jare diulang kali Joko iku ya NU. Terus terkenal wali sing mulang langsung kali Joko duwe unta kusuma yo NU. Engko kadang yo rapati salat iku ya afiliasine NU. Ape tak sertifikat. Angger gak mulang takrib ora kiai kata beliau gitu. Aku bilang gini loh, jenengan kan Rais Am kan tinggal bikin pelaturan. Aku kiai ra pantes kata beliau gitu. Artinya gini, resiko tradisi NU itu kan macam-macam. Kata Mbak Mun gini, kalau kata Mbak Mun lebih ekstrim lagi. Wali ku ra iso ngaji ora, wali ngono-ngono iku ra iso ngaji. Dadi nak bodoni konangan. Ini kata Mbak Mun. Kok saged ya? Lah iya. Jumatan ning Indonesia setengah siji ditakoki, "Mbah kok ora Jumatan?" Aku wis Jumatan ning Mekah. Ada kata wis. Jumatan ning Mekah. Lah setengah siji ning Mekah jek setengah 10. Sudah sijek turu gara-gara. Jadi ku wali amatir, bodoni tapi ra ilmiah. Lah ya setengah siji bar Jumatan takoki, "Mbah kok mboten Jumatan, Mbah?" Aku wis Jumatan ning Mekah, dong. Kata-katane wis. Kira-kira setengah siji di Mekah jam berapa? Setengah 8 ya? Iku sudah sejak ngantuk. Tapi dia bilang, wis. Mestinya nak waline rada pelajar win. Ora cong engko aku Jumatan ning Mekah rada maju berarti. Tapi wis kadung keliru munine wis. Mungkin enggak setengah 1 wis Jumatan ning Mekah? Enggak mungkin kan karena belum masuk waktu apa? Jumat. Karena kita terpaut berapa? 4 jam. Makanya ini penting saya utarakan sehingga tradisi hajian, karena dulu ya mas saya kajian banyak yang ngaji di sarang, juga beberapa mas saya sarang ngaji di kajian karena mulai dulu adat kiai itu silang-silang. Makanya ini harus kita jaga, fikih ya kita jaga, ilmu wali ya kita jaga. Nah, nasihat kedua dari Mbak Dola yang dikenang bapak itu begini, Nur, jadi wong pilihannya mau loro tok, jadi wali itu sering ngurungokno radio. Zaman itu memang informasi itu radio. Artinya nak rawali kudu banyak apa informasi. Nak wali kan nganggo insting karena pakai kasufnya tadi. Makanya figur Imam Malik dan Imam Syafi'i ini jadi figur yang unik. Imam Syafi'i itu usuli, tapi kadang lebih usuli Imam Malik. Kayak tadi masalah hadku hormati Ramadan. Sampai nggak bisa bilang gini, wajar Gus dihukum seperti itu karena jima itu seru, maka hukumannya berat. Loh ini jima istrinya statusnya kan mubah apa enggak? Mubah, bahkan bisa saja sunat, bisa saja wajib kalau kamu takut zina. Kalau mubah kena hukuman berarti makan fina hari Ramadan yang min ghairi udhrin syar'iyyin juga harus kena hukuman. Jadi memang mazhab itu unik. Sehingga kita harus bangga dengan madzhabul arba'ah. Dulu saya pernah ditanya, Gus kalau orang-orang kampung pakai batu bata, materinya dari najis gimana? Ya gak apa-apa kata saya. Itu di MUIN dikritik sampai gak boleh dipakai karena ma'jun bisirjin, kena teletong. Tapi cara Abu Hanifah madzhabnya lucu. Abu Hanifah itu alatut tohara itu 3, alma wa turab wan nar. Alma wa turab wan nar. Tapi jangan wudu pakai api, nanti blidas kabeh. Alasannya Abu Hanifah, fa inna wa ta'ala tahharul mu'minin al-usad. Orang-orang mukmin yang dosa-dosa itu disucikan oleh Allah lewat neraka. Berarti neraka itu al-mutahhirah, an-nar itu. Sehingga botol yang dari sirjin karena sudah dibakar hukumnya suci. Tapi jangan teruskan tadi ya, misalnya junub nggak dapat emak, dapat turab. Ya nggak usah diteruskan begitu. Ya untuk menghukumi sirjin saja labinah atau batu bata yang tercipta makjun apa
Bisirjin, pangkat litong tadi. Jadi Madzhabul Arba ini khazanah. Lagi-lagi setelah diteliti, itu juga mirip-mirip apa yang dialami para nabi dulu. Makanya ulama warasatul anbiya. Jadi nabi-nabi dulu itu terwakili oleh akhwalnya para ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk min karomatil Ghazali adalah cerita ini ada di kitab Ithaf. Ada ulama besar itu mimpi Rasulullah ketemu Nabi Musa, ya hanya dengan Nabi Musa. Terus Rasulullah dengan gini, ulama umati keambia Bani Israel. Ulama umatku itu levelnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Tentu Nabi Musa agak terima, masa iya? Yang bener aja ulama kok disamakan apa? Ambia. Saya tidak tahu ulama yang mu'i apa yang itu tidak tahu. Pokoknya ulama apa? Ulama. Ulama yang bisa baca Wahab, Mu'in. Kata Mbah Mun itu kiai itu ada dua. Ada kiai, ya kiai tenan. Jabat tidak jabat di NU ya tetap kiai. Ada jabat karena dikiaikan karena jabat. Singkat cerita terus yang benar, iya kata Rasulullah. Dipanggillah Imam Ghazali. Kalau kamu nggak percaya tak beri contoh satu. Ini Manaqibul Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Ini Nabi Musa kenalan. Kamu siapa namanya? Imam Ghazali ya najamnya. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asyafi. Namanya beliau kan Muhammadnya tiga. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asyafi. Saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asyafi Atusi. Terus kata Musa kecangkeman ya. Ditakoki jenenge panjang kan. Tapi kata Imam Ghazali, ya mendingan saya lah ditakoki jenengan makhluk jamnya saya panjang, lebih parah lagi jenengan. Kenapa? Sing takok pangeran kok jawabe kepanjangan. Apa itu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Sing mbok gawa tangan-tangan niku apa? Qala ya asa ya atawakkau 'alaiha wa husyu bi ala ghanami wa liya fiha ma'rifu ukhra. Niku ora sopan. Sing takok ya alam sirra wa akhfa kok jawabe kepanjangan. Terus kata Nabi Musa, oke ya Rasulullah, ya yes, ngono lah gitu. Iya, pancen ulama pinter kira-kira gitu. Karena tadi jawab Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i, Mas. Ditakoki jeneng kok jawab kepanjangan. Ya lumayan kula timbang jenengan. Kok iso? Ketika Allah tanya jenengan, wa ma tilka biyaminika? Ya seharusnya kan jawab tongkat Gusti. Tapi jawabnya kan qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Semenjak itu Imam Musa sope lah ngaku. Yang lebih unik dari itu adalah Imam Nawawi itu delalah namanya itu Yahya. Syarafuddin Yahya. Digelari Abu Zakaria. Ku delalah ya ulama mulai cilik alim ya delalah rabi. Bukan karena gak payu, memang ditakdir gak rabi. Artinya mirip Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan ya alim mulai cilik di boten rabi. Umurnya genom kapundut, Imam Nawawi genom kapundut. Imam Nawawi kapundut 44. Makanya sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan. Kemudian mungkin ini saya tidak bisa lama-lama selain sungkan ya, wedi ilmu nentek macam-macam lah. Yang jelas kalau buatan biasa aja sambutan lama-lama itu. Yang terakhir mungkin saya mau cerita tentang metode tafsir karena ini ilmu yang saya tekuni. Saya mohon alumni-alumni di Matolek jangan bosan mengikuti manhajut tafsir. Karena kalau kita tidak nekuni, nanti orang lain yang ngambil. Di antara saya 2 April kemarin ketemu Pak Quraisy, beliau termasuk keluhannya banyak orang nafsirkan Quran padahal tidak ahlinya, maka Pak Bahak harus mau tampil. Padahal saya termasuk orang yang suka humul, suka uzlah. Begini misalnya, ini metode yang mungkin gampang ya. Paling gampang menafsirkan Quran selain pakai perangkat tafsir Jalalain, tafsir Munir dan beberapa tafsir sing mudawan kayak Tobari, kayak Qurtubi. Pakailah tafsir ala wali. Wali itu kalau nafsiri Quran itu unik Mas Nadif. Jadi kalau saya kan mulai kecil ya belajar, tapi pakai tafsir formal. Kalau wali itu lucu, kalau nafsirkan ayat itu lucu. Jadi misalnya gini. Misalnya innama amwalukum wa auladukum fitnah gitu misalnya. Hartamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Terus nangis. Nangis ya Allah nastazituhu minha. Wong fitnah kok tak tambahi. Artinya nangis itu wong donya aku fitnah kok aku nambahi donya terus, berarti nambahi fitnah. Terus
Terus ada wali yang lain lagi marat, maca ayat wa anfiqu mimma razaqnakum, nangis dia. Ya Allah cek melarati aku, jenengan perintah anfiqu kula kok yunfaku kira-kira gitu. Jadi wali itu lucu. Jadi kalau dia baca Quran itu unik. Makanya kata Imam Ghazali, fakan min muallifin tafasira katsira mujalladatin la yafhamul Quran mislama fahimahu ahlu. Banyak pengarang tafsir berjilid-jilid tapi tidak bisa memahami Quran kayak mahamnya wali. Wali itu unik. Abu Yazid Al-Bustami itu ketika muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, nangis. Orang-orang baik itu digiring menuju surga. Dia nangis, nangis. Muridnya kan iskal, ini cerita surga kok dia nangis. Terus kata beliau, wah khaibah, wah hasrota, celaka betul orang itu. Ketika muridnya tanya, lho Mbah niku tentang wong digiring ning swarga kok jenengan nangis. Lho nang ndi wae kok nganti digiring? Kluyuran nang ndi wae kok nganti digiring? Makanya kalau di kitab hikam itu ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bis salasin. Wong dijak apik kok ngenteni bis salasil apa? Makanya enggak usah diterjemah, ini kan alim semua harus gitu aja. Jadi kalau saya terjemah terus ini takhir ya, makanya ini sering bahasa Arab saya. Terus muridnya ya rada kurang ngajar takok. Lah lalu jenengan teng pundi? Lho pas iku aku jejer pangeran dadi ra melok digiring-giring ngono iku to. Terus dia baca innal muttaqina fi jannati wa nar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Aku masih wis jejer digiring keluyuran ning ndi wae kok nganti. Jadi wali itu lucu. Dia enggak ngerti. Abu Yazid aku yakin dah, tau ngaji etkom ra ngarah. Pemenang ngaji kitab takbir, pemenang ngaji ning Solo gak arah, tahu kira-kira sudah kira-kira gitu. Soalnya tau ngaji ya gitu kayak, dia tahu kursus ya. Tapi zauknya salim. Sehingga kitab hikam itu menafsirkan Quran nganggo jalur wali. Kita tahu hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Abu Yazid apa? Al-Bustami. Itu kalau nafsirkan Quran itu unik. Dan kita harus mendengar itu. Misalnya ketika Abdul Hasan Asyadzili itu kalau ada orang habis sholat kok ngeluh, sholatku ditompo ta ora, aku marah. Aku marah besar. Kowe iku ditegir sujud wis apik. Sujud kok getun, bocah kok eleke ngono, kira-kira gitu. Artinya meskipun sholat kita tidak diterima, kita kan kudira sajidan. Kita ditegir sujud. Itu prestasi yang luar biasa, kita pernah ditegir sujud. Kowe kepengen ditompo ta ora iku hadun nafsi, padumu nak ditompo tembus swarga ngloni widadari kan gitu kira-kira gitu. Jadi gayanya kepengen ditompo tapi orientasinya sebetulnya widadari. Makanya saya tuh nggak pernah ngeluh habis sholat tuh, gue ditompo ora keren bersujud gitu saja. Nah itu madzhab Abdul Hasan siapa? Asyadzili, masyhur itu. Sampai beliau ngendikan masyhur tuh, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Amal sithik lah tapi yakin pemberian Allah luwih apik timbang amal akeh tapi ngerti nak taksir. Tangan-tangannya bener Abdul Hasan Asyadzili coba. Tidak semua orang loh diberi rezeki Allah pernah sujud, pernah poso, pernah sholat, meskipun buat ditompo pengiran bora, tapi kan keren. Cara ketemu pengiran sebenarnya ini dunia tahu sujud, nanti lah Gusti. Tapi rata tompo pun buat tompo lah, penting nanti sujud be jenengan. Makanya masyhur. Nah itu oleh hikam diulang-ulang. Kafal amilina jazaan an radhiyakalaka ahlan diulang-ulang. Cukup kamu sebagai orang pernah sholat, pernah saum, yang penting kowe ditakdir nglakoni. Iki ora usah bakas ditampa ta ora. Ditakdir pernah melakukan itu satu hal yang luar biasa. Kok ndak keren gimana? Kita pernah ngaji Wahab, ngaji Jalalain, khatam matolek, keren. Dadi kiai ta ora wis ra penting. Sementing nek ana hadis thalabul ilmi fardhatun, pon tamat matolek. Wes golek ilmu fardu ain, pon ate ra munggah barang kula. Tadi sokoke aman. Kula mulang nggih ngoten, kula ya ora ro ikhlas ta ora ya ora ro. Sementing nek ana hadis wong wajib mulang. Pun nate Gusti bolak-balik kula mulang. Nah ini yang terakhir saya tutup kenangannya Mbak Nafek. Dulu Mbak Nafek itu mau di sarang disuruh ngajar, sama Mbak Dola disuruh boyong. Mongkon golek ilmu malah kon mulang gitu kata. Tapi uniknya Mbak Dola ketika beliau sudah di dalam, akhirnya Mbak Nafek itu disuruh ngajar. Ketika ya ada kiai lain yang nasihati, kula tapi wedi salah. Jawab kiai tadi, wedi salah koyok nabi wae.
Orang Nabi salah biasa. Ini penting. Jadi sebetulnya orang nggak mulang takut salah itu keangkuhan. Berarti dia ingin ila darajatin nubuwah. Mulane kalau mulang tuh putih pede salah Allah orang Nabi wae. Nah itu madhabnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Jadi ini penting sekali. Jadi ya sudah pokoknya seperti itu ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum.